الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka surat Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Berasal dari kata kabir. Salah satu nama Allah juga Al-Kabir, yang maha besar. Kabirun, yang maha besar. Al-Mutakabbir artinya yang pemilik kebesaran, pemiliknya. Sama dengan Ghaniyun, yang maha kaya. Kemudian Al-Mughni, yang memberikan segala bentuk kekayaan. Dia yang memilikinya dan dia yang pemberinya. Allah itu yang maha besar dan dialah pemiliknya satu-satunya, pemilik segala kebesaran dan kekuasaan. Karena apa? Karena hanya Allah yang memilikinya, sehingga tidak pantas manusia menyandangnya. Menyandang rasa besar itu tidak ada pantas manusia. Jangankan memilikinya, memiliki kebesaran manusia itu. Jangankan dia memiliki kebesaran itu, merasa memiliki saja sudah dosa. Jangan inyo orang gadang, maraso gadang saya tidak boleh. Telah kira-kira. Maraso. Kan dalam hadisnya begitu. Barang siapa yang dalam hatinya ada rasa kibir, maraso gadang, walaupun sebesar darah, maka dia tidak akan masuk surga. Sebesar zarah itu baranalah kagadang nantinya. Tapi ada perasaan maraso gadang, maraso hebat, maraso mulia, sehingga lebih tinggi pada orang. Walaupun sebesar zarah, maraso. Karena nan bisa memang maraso itu nya, nan gadang itu tidak ada di manusia. Kebesaran itu tidak akan ada manusia miliki. Tapi maraso memiliki kebesaran tadi, maraso gadang tadi, itu yang paling Allah tidak suka. Apoleda bahasanya takabur. Apa itu takabur? Kalau kibir tadi kan maraso gadang. Kalau takabur, kagadang-gadangan. Kagadang-gadangan. Awak sama manusia, sesama manusia kan selevel. Kau manusia kan selevel. Mencari orang kagadang-gadangan kau lagi tidak ketuju dah. Lagi selevel. Lagi tidak suka. Apalagi Allah nak mencari. Kenapa? Allah tu Al-Mutakabbir, pemiliknya. Pemilik dari kepada kebesaran itu. Diambil dah. Diambil dah. Walaupun sebesar darah, tidak akan masuk surga saja. Siapa yang dalam hatinya ada kibir.
Kini Allah tu pemiliknya, pemilik kebesaran. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana hebat dan besarnya Allah, bagaimana keagungan dan kekuasaannya Allah, sehingga menunjukkan kebesaran Allah itu. Kita buka salah satu contoh dalam surah Thaha misalnya. Ayat 1 312, halaman 312. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Allah yang Maha Tahu artinya. Di sini penjelasan tentang kebesaran Allah dan juga penjelasan sempurna bagaimana tentang Al-Quran. Al-Quran yang turun itu terkadang orang merasa susah. Merasanya kalau dia diatur di Al-Quran susah. Kan ada jarang itu. Sehingga dibanding-bandingnya, pilih Quran, pilih itu ndak kerajo, ndak tanya. Ya. Kenapa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan engkau. Allah ngejan. Al-Quran itu tidak untuk menyusahkan kalian, untuk menyenangkan kalian. Al-Quran itu turun untuk apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Li takut ke Allah nak. Kalau lain takut ke Allah itu peringatan. Berarti Al-Quran itu sebagai peringatan dia, untuk jalan aman dalam hidup. Itu Al-Quran. Kalau nak aman itu sebagai peringatan. Al-Quran itu bagi rambu-rambu. Celah berjalan tak berambu-rambu apa kira. Jelas lah jurang bertampu aja. Itu pada bin ke dalam beko. Lah do rambu-rambunya awas jurang gitu. Tazkiratan, peringatan, rambu-rambu. Untuk awak berjalan di bumi ko dengan selamat. Bukan menyusahkan, nak senang, nak mudah berjalan ini. Asyanan manurunan. Siapa menurunkan Quran itu? Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Siapa menurunan dan menciptakan langit dan bumi. Nak menciptakan langit dan bumi yang menurunkan Al-Quran itu. Yo, sianya tu sifat orang nama sifat yang zat yang menurunkan Quran tadi Ar-Rahman. Yang menurunkan itu dialah Ar-Rahman, yang sangat penyayang. Yang maha pengasih penyayang kepada Ar-Rahman, kepada seluruh makhluk, tidak beda-beda. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang menyeluruh tanpa membedakan siapapun. Di mana alal arsy istawa, bersemayam di atas arsy. Ba'a kekuasaannya, ba'a hebatnya Ar-Rahman tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Miliknya kekuasaan apa yang di langit dan di bumi, dan apa di antara langit dan bumi, dan apa yang di bawah tanah. Baik dia. Nan di langit, di bumi, di antara langit dan bumi sampai di bawah tanah. Ini namanya. Apa kira? Kalau awak kini ngaku-ngaku tu kedai dakwah tu 2 buah punya mbok, 2 buahnya. Tapi kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, yang di langit, itonglah di langit, tidak tetong orang sampai gini. Yang di bumi, alun tertampak di orang bumi kesadanya. Dan antara langit dan bumi, itonglah langit dan bumi antaranya. Anak-anak dong. Milik Allah. Bahkan dalam buminya nampunya. Bagi kira. Terus, apakah dia menguasai hanya yang tampak? Oh, ternyata tidak. Tidak nan tampak sana dikuasainya dah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan suaramu, sungguh dia mengetahui yang rahasia dan akhfa, yang lebih rahasia lo pada itu. Berarti jua hati-hati orang dikuasai. Kini enggak wa berkuasa ke orang rumah, enggaklah wa berkuasa. Apakah hati orang rumah tu awak punya? Enggak. Banyak kabur peniang sudah tu. Berarti hati orang rumah enggak bisa wajana. Jangan orang rumah. Anak awak tidak bisa bak jana awak hatinya. Marahan lagi bisa, tapi pemiliknya enggak awak. Allah tu pemilik yang tampak maupun tidak tampak. Sempurnakah? Masya Allah, sangat sempurna kekuasaan. Lahir batin, tampak dan tidak tampak kekuasaan Allah. Yang tersembunyi, bahkan lebih tersembunyi. Ini yang tahu. Ini yang berkuasa. Sianya tu, sia namanya tu sampai itu bana kekuasaannya. Allah. La ilaha illahu. Dialah Allah. Yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Lahul asmaul husna. Kepunyaannya lah, baginya lah nama-nama terbaik. Itu salah satu bentuk penjelasan bagaimana kebesaran Allah. Awak kenapa dilarang sombong? Wak ingin sombong, jom anggaplah kareh je tidak sombong. Tapi bagaimana mungkin manusia akan sombong? Karena yang dimilikinya itu tidak punya inyo, itu nama masalah. Bako tidak boleh awak sombong. Karena tidak ada nan punya awak. Balaga je punya orang bah kira-kira. Awak salah dulu. Jangan punya Allah nalai. Baju menyalang. Jamarologi gagah wapi wasalang. Sepatu lokak wasalang lah. Atau to wasalang lah. Apa salang sasadanya. Atau malagak-lagak ke orang. Aku ambo nam punya aku. Aku ambo nam punya aku. Tadanga di nam punya aja. Awak sama awak salah dulu. Malaga aja punya orang. Ambati aja. Itu bahasa eloknya tu. Lamba agak-agak celik fajar aku aja. Malaga tapi punya orang. Kini kau anda ada nam punya ada. Pemilik itu sadanya Allah. Kebesaran itu hanya berhak dimiliki oleh Allah karena dia yang pemiliknya. Bakau awak tidak pantas untuk membesarkan diri karena tidak ada awak nan punya. Makanya kalimat istirja. Inna lillah. Itu kan kalimat iman. Wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kami, itu kan pengakuan. Sesungguhnya. Kalau konan sabana-bana no atunan sabananya tu kami ko lillah, milik Allah. Tu wa inna ilaihi raji'un. Dek kami konan punya Allah kan kembali kepada Allah. Makna kami di situ. Sungguhnya kami. Kami itu sadu-sadunya. Berarti hartaku milik Allah. Istri kami milik Allah. Anak kami milik Allah. Toko tu milik Allah. Dan tanah nalaweh tu milik Allah. Para karambian banyak tu milik Allah. Oto tu milik siapa? Milik Allah. Milik Allah sebenarnya. Lillah. Milik Allah. Tu harus diakui juati tu Pak. Tidak sekadar dimuncung saja. Saya nunggu, oh innalillahi. Tidak jaleh macamnya kadang. Oh innalillahi. Jaleh lah macam. Innalillah. Asalahnya jaleh macam. Sesungguhnya kami milik Allah. Kan kalimat iman. Wa inna ilaihi raji'un. Kunya kami akan kembali kepada Allah. Akui juati. Syanu meninggal. Mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak jaleh sengkecik. Jaleh lah baca. Kadang diumumna di mik taklah salah lah orang baca. Nanya dipendeknya panjang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang kata cek kami. Innalillahi. Sesungguhnya milik Allah. Sungguhnya kembali pada Allah. Apa nama milik Allah? Inna, sesungguhnya kami. Hilang kaminya situ kalau pendekan nahanya. Jalih macam apa? Syanu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru jadi pahalanya. Diakui le juati. Kami milik Allah. Kami milik Allah. Jadi jangan pernah wak marasu tu punya wak. Jangan marasu apa-apa yang di muka bumi ko punya wak. Nah, kesombongan itu lahir diawali dari itu. Kombo punya. Di situ awalnya. Dek marasu awak nam punya. Oto gagah ambo nam punya. Kadai banyak ambo nam punya. Orang rumah cak ambo nam punya. Karena wak marasu awak nam punya tu timbul kibir. Rasa besar. Maraso gadang. Maraso gadang kolah yang membuat walaupun sebesar zarah dalam hati membuat orang tu tidak boleh masuk surga. Kenapa? Kebesaran itu hanya milik Allah. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan surat Luqman tentang larangan untuk sombong. Halaman 412. Ini nasihat dari Luqman kepada anaknya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan khaddaka, katanya khadda. Pipi lah. Pipi. Khad dari manusia
Apa maksudnya itu? Aka. Mengong, orang mengecek buat mengong dalam tafsirnya. Kalau orang berbicara lalu kita memalingkan pipi kita karena menganggap kecil orang tu tidak berbobot, menganggap rendah. Atuinan wala tusa'ir khaddaka linnas. Walaupun tidak berbobot nan dangah saja. Aja melengah. Calah. Itu karena itu kan, jangan. Salah seorang daripada guru Imam Syafi'i dulu mendengar hadis di musajidnya, datang ke masjid itu. Ada anak muda menyampaikan hadis taklim. Dan syekhku mendengar mereka. Iya, naam. Sehingga muridnya tercangang. Karena nya ulama hadis. Nama nyampein hadis anak muda. Wahai guru, bakok itu na mendengar. Apa ndak pernah engkau mendengar hadis tu? Akece Syekh kau, alun nampaknya lah lah tahu lah apa yang wadis tanya. Alun nampak nak ngecek tu lah lah tahu yang wadis. Cuma awak akan disuruh. Awak kadang sekali mendengar, ndak lu apa lah dah mendengar. Ada patang lah mendengar, lah melengah lo, wara lah kurang awak. Mendengar, patang lah dengar, melengah awak. Boleh. Ndak boleh. Di syekhku nya nama ajan apa orang nama ngecek. Nyola nama ajan. Ale medekonya nama. Aku baraja apa? Untuk apa? Biar jangan ada rasa gadang di hati. Rasa sombong. Tu orang bakaruah sedang ceramah batu. Sombongnya no. Ndak takkan tua. Ndak sombong dah takkan tua. Mungkin nyetak malam tadi tahajud dari jam 1 sampai subuh. Kurang lalu nyedek tahajud. Ya, bukan sombong. Jadi salah dah kok. Orang ngaji bakaruah, dah, itu ndak sombong dah. Yang sombong itu menganggap rendah, menganggap remeh, menganggap leceh. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesabaran untuk mendengar itu beda dengan kesabaran yang lain-lain. Sabar mendengar yang wak katuju itu biasanya. Dua aja kaji itu baru nampak dah. Tapi sabar wak mandangan tu ndak wak biasa tu. Mantap kaji mah. Sabarlah sebentar lu. Sekolah ke kadai, sekolah duduk idangan kaji lu. Sabar yang seperti itu biasa tu. Tapi sabar mendengar ndak katuju kan. Aku yo baraja. Isyali aja nanti. Ada nani yang aku yo baraja. Dan itu akhlak mulia. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Kaji jelas nak katuju dah ada. Padangan. Iyo. Tu baraja tu. Tu tinggi sekolahan ada. Jangan sekali-kali memalingkan wajah karena menganggap hina. Dan ini salah satu adab, kata Pak. Ini adab. Kalau orang mengecek, hadapkan wajahmu ke wajahnya. Itu adab. Mengecek orang madok. Bahkan Nabi dalam majelis beliau, kalau ada orang bertanya dari arah situ, beliau menghadap. Itu Nabi.
Asialo, Pak. Ya, Bapak. Orang matanya menghadap ke wajahku adab. Bahkan Nabi, misalnya nih, Nabi sedang berjalan arah situ, ada orang memanggil, maka beliau berputar menghadap ke orang. Tidak wajah saja kan? Oh, nah itu. Itu adab. Nabi kalau berpaling, jo badannya berpaling, tidak muka sana. Dan ini adab. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kamu berjalan tamshi, berjalan fil ardi, di bumi, maraha. Apa arti maraha, apa itu? Kalau di sini apa artinya? Maraha. Alah maraha. Okay. Kalau maraha kok di baso, di prakteknya tuh tangan suka atu dagu naik ke langit. Ju mau di itu dulu gaya apa jalan. Kalau ance lihat apa? Hantu ke diwajib. Ajan sampai pongah, onge, jan. Ada Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi, mencelik orang berjalan, deknya orang kayo, bajunya rancak. Deknya kayo, baju rancak, berjalannya maraha. Nampak di Hasan. Siaduh, sianu, namanya si Al-Mansur, yang lewat tadi, nama maraha tadi. Dengan bahasa apa dia tadi itu? Yang dipakai tidak punyanya dah Hasan. Malagak lah aja. Sedangkan baju yang dipakainya itu milik Allah. Nyo berjalan di tanah tidak punyanya dah Hasan. Berjalan di mana? Di bumi Allah. Allah yang punya bumi itu. Dan nyo berjalan di bawah langit dan tidak nyo yang punya dah. Malagak loh keciasan. Dan dia berjalan dengan pakaian tidak pernah dia syukuri. Kan tidak bersyukur itu. Pakaian malagak, tapi pakaian itu tidak pernah nyo syukuri lah. Nyoba jalan dengan pakaian yang diberikan Allah, dengan pakaian yang dengan di tanah yang milik pemiliknya Allah, di bawah langit yang pemiliknya Allah. Dengan baju yang tidak pernah disyukurinya, malagaknya berjalan. Kalau memang itu isi hatinya, itu orang gilonya. Kecil Hasan. Dia gih tahu orang lah kasih Al-Mansur tadi itu. Dia gih tahu orang. Kau dikeceknya di Hasan tadi mereka. Langsung itu. Oh, itu si Hasan loh, cucu Nabi tu kajarnya. Minta maaf, minta maaf. Ambo tak ada niat sombong tadi dah. Kalau kau tobat itu tidak kambo dah. Bertobatlah ke Allah. Karena engkau malagak di muka Allahnya, di bumi Allah. Minta ampunlah ke Allah. Di bumi Allah malagak mana itu. Di bumi Allah, kau maksudnya apa, Pak? Datang orang ke rumah awak. Ke rumah awaknya datang. Nam punya rumah siapa? Awak. Ya kan? Nama hidangan nasi untuknya siapa? Awak. Tu baju awak lah nama giah di rumah. Jadi datang ke rumah awak, nya tinggal di rumah awak, makan awak nama giah, baju awak lah nama giah. Tu mangkadangnya di rumah tu, apa kira?
Pas makan keceknya, dah nak sembah mak berdoa lagi. Ikut sembah lagi. Atu mah ikut dia jalan. Di rumah awak. Atu kan bacuwe kalau. Atu makonya ndak suku Allah. Oh pejabat wak kini. Jangan berjalan, jangan nampak. Berjalan tu biasa saja. Jalan biasa saja. Tidak perlu awak pejabat, awak jenderal, awak menteri, tidak perlu loh. Tidak perlu naikkan kau kata. Kalau di Jokowi dapat nantinya marandah jalan. Itulah tampang beliau. Memang mode itulah. Di labiahnya di beliau gaya pada itu ndak lo rancak lain tu nah. Memang tampang beliau itu sederhana. Tampang biasanya kalau kecil Samdi dulu badan kurus ketek lah mata cakuang lah gigi lah jarang lah umur lah 70 lah buka lu aju nampak ada arah pirang sekasar emang gadang lo kok orang nama cari pun tak cangang mangalah gai kau ajar itu cara. Karena ndak pantas melakukan itu. Ndak patut itu karajonya. Dan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tu tidak menyukai. Allah tu ndak suka. Kalau Allah ngece sesungguhnya. Kau ambo ndak sabana ndak suka doh. Kalau Allah ngecek sabana ndak suka doh baca. Orang rumah wak saya ngecek kau wak sabana ndak lama dua koko dah. Jangan udah bawa jo kau pulang. Bawa jo pulang. Ndak mau bawa pulang. Misalnya, anak ndak lama dia. Gulai puah itu puah tahu kan orang siswa tahunya puah gulai kincuang nyo ndak lama dinya tu bawa aja sekarang tak pulang tu sakit hatinya cari awal walaupun dia awak lama kecil awak nak lama orang rumah kincuang dah lama dinya dah bawa aja sekarang pun tu mah diumban saya kalaman leh nyalah ngecian inna sesungguhnya sabana-bana sesungguhnya Allah tu sabana-bana ndak suku kalau sabana ndak suku jadi kerajaan jo atau mukhtalin sombong ongeh tu soalnya fakhur membangga-bangga suku malagak-lagak orang nanongeh dan malagak-lagak dek kayunya kah malagak bangga merasa bangga dek rancaknya kah malagak dek ilmunya kah merasa ilmu kau malagak je orang kah angka jaleh kadian tentu dia boleh dulu nambah beraja pada kalian tu fakhur sombong dengan ilmunya merasa bangga jorancak wak Allah baca min kau melamar orang kemudian itu nak dalam pangan orang nya padusi jorancak tapi sudah harus sampai lamaran aceknya baca min lalu dah sebelum melamar tu calik bantu orang ke lamar oh kalau mau puruk di atas meja, kan nak kau riak dia ngajaran. Puai nak kau itu jadinya lah.
Sesama manusia saja tidak diterima, tidak bisa menerima. Malagak santiang kah? Malagak-lagak dek bantu kah? Malagak kayo kah? Siapa malagak kayo kini coba. Awak kayo kik tinggi, mau nampilan kayo kik tinggi. Paina Pekanbaru banyak orang kayo pada awak berpengaruh. Oh di Pekanbaru, ambo paling kayo Pekanbaru kau. Paina ke Jakarta. Kini kau malagak di Jakarta, ambo paling kayo Jakarta. Pailah ke Singapura. Banyak orang kayo pada orang Jakarta. Awak paling kayo Singapura, paina ke Dubai dah. Uni Emirat Arab tu, ke Arab Saudi, semua orang kayo pada awak. Jadi nak ada sesama awak saja masih rendah. Masih rendah awak, sesama awak. Makanya Allah tidak suka. Sabana-bana tidak suka. Kemudian waqsid fi masyika. Sederhanalah kamu dalam berjalan. Sederhana salah baik. Biasa-biasa selah. Aja malagak-lagak berjalan. Dulu masih oto kijang. Ya. Kinilah sejak fajar. Aja biasa-biasa selah. Walaupun oto lah batukar. Aja ditukar lo gaya. Biasa selah. Ya. Biasa selah. Berjalan tu waqsid fi masyika. Biasa sederhana saja. Jangan sampai tahu lo orang wak sedang kayo, sedang miskin. Biasa saja. Bawa biasa berjalan model itu salah. Kalau istilah orang kamu, aja mau enggak lo berjalan. Mentang pitih lah banyak enggak jalan aja. Biasa saja. Sampai ke situ Allah majan. Majan awak. Merasa sempurnanya syariat. Kemudian waqdud min sautik. Kemudian rendahkan suaramu. Aja suara-suara pun ajan marahai-rahai galak ngecekkan kinya. Mantang-mantang sadang lagi. Suara agak tinggi, jangan. Karena dalam hadis disebutkan orang yang paling Allah benci itu dalam hadis riwayat Muslim, orang yang suaranya berteriak-teriak siang hari di pasar. Kemudian tidurnya perutnya kenyang. Siang hari merakyat-rakyat di pasar. Merakyat-rakyat kau masih mengecek tak tentu Ustaz. Kecekkan kemari sana. Kok galak marah-rahai. Dan Allah suka itu siapa? Orang yang tawadu, rendah hati. Jangan tampak dari kecekkah, dari jalankah kesombongan. Itu maksudnya. Tadi Allah melarang dari bajalan. Dan Allah melarang dari suara kan. Rupanya ndak boleh menampakkan kesombongan kau. Baik jo perbuatan, baik jo suara. Kadang orang dari bajalan lai biasa pi tiba di mangecek tampaknya manggadang. Kan ada. Dari bajalan lai biasa saja. Tapi di mangecek manggadangnya. Kan ada boleh. Kan ada orang model itu. Kedua-duanya lah orang. Jangan dari mangecek tahu orang wak menggadang. Dari bajalan jangan sampai tampak lu orang wak menggadang. Jangan ada nampak kesombongan sedikit pun, baik dari berbicara ataupun dalam bersikap. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Atau keledai. Nyoma rakyat. Dan suara keledai kau tidak rancak dah. Kalau orang di Arab tu mendengar keledai marakyat, pungkang no. Pasal meboh yo. Sedangkannya sedang bernyanyi menurut keledai itu kadang. Nyo marakyat-rakyat tu keledai tu mungkinnya sedang merasa sedang bernyanyi.
Tapi orang nak mandangan tak suka dia tu dah mandangan suara kelai. Kalau dia anak pungkangnya tu. Mai buah yo. Aku pi kalau dengan suara kudo tak ada orang dah. Suara kudo ndak iwah orang, dak ada orang. Tapi kalau keledai ko makak sana tu. Kadang awak marasu mengecek itulah hebatnya. Tapi orang mendengar tak suka. Kan ada orang itu. Dia ngecek di lapau cuy, hebat nah. Tapi orang nak mendengar tak suka orang. Jadi dalam hadis lain disebutkan barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, tawaduknya. Barang siapa yang tawaduk, maka Allah akan memuliakannya. Allah yang muliakan. Kemudian dia merasa dirinya hina, tetapi di pandangan manusia dialah orang yang mulia. Ulang hadisnya lihat. Barang siapa yang tawaduk, maka Allah memuliakannya. Dia merasa hina, naninya merasa hinanya. Ilmu ambo banyak kurang, ambo kurang biasa, ambo ko ndak punya apa-apa. Inyo merasa itu. Tapi di pandangan orang banyak, dialah orang paling mulia. Dan barang siapa yang merasa dirinya kibir besar, merasa hebat, merasa ikum, merasa tadi. Merasa rancak, merasa berilmu, merasa kayu, merasa ikum, merasa itu, merasa pejabat dan semacamnya. Maka Allah akan merendahkannya. Dibaliknya Allah akan rendahkan dia. Dia merasa besar, hanya merasa gadang, naninyo. Sedangkan orang yang memandangnya melihat dia lebih hina daripada anjing dan babi. Itu hadisnya. Inyo maraso gadang mulia, dan orang mancale inyo lebih hina daripada anjing dan babi. Apa maksudnya, Pak? Kalau anjingnya mati menangis, inyo mati dah ada ni orang, itulah kira. Lebih mulia, lebih ditangisi orang mati anjing tadi itu daripada inyo mati. Kenapa? De inyo maraso gadang. Allah rendahkan. Maka yang baik sifat itu apa? Tawadu. Merasa kita ini hamba Allah yang hina. Awak tidak punya apa-apa. Memang tidak ada awak punya apa-apa di dunia. Bahkan diri awak sendiri pun tidak awak nak punya. Kemudian terakhir kita buka surah Al-Isra, penutup. Ayat 37. Halaman 285. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan taghriqal ard, sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ko kata-kata sindiran. Bajalan jangan sombong. Karena ketika bajalan jo sombong, mantaan-taan kaki tu, anda kata banam ke kaki itu ke dalam bumi. Kan bajalan beritu je nya di jatih bumi. Bantakna kaki itu jalan. Ndak kata banam ke bumi kaki tu.
Abang naik anda gua kata, anda agak ke tinggi gunung itu. Artinya apa? Nambantu itu je tunya antara kaki. Nambantu itu je tunya. Ndak kanu kan. Bergaya nambah labiah. Ongehnya nan labiah. Nambah jalan itu. Tak je kata setinggi gunung, ndak kata banam ke bumi. Tu aja nan kadi lagak-lagaan dai. Ndak ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebesaran itu al-mutakabbir. Allah tu pemilik kebesaran. Dia yang memilikinya karena dia yang memiliki segala-galanya. Kita tidak pantas kibir, sombong, merasa besar karena ndak ada awak ko nan punyo. Bahkan diri awak pun ndak awak lo nan punyo. Allah lo nan punyo awak ko. Kalau awak ko bak jana awak lo, ndak lo. Kalau parui awak bak jana awak bisa ngecek pas litak tu, berhenti sebentar. Ke parui itu, tapi ndak lo dah. Bakajannya pulang bakajannya ke kadai. Berarti diri awak pun awak nan punya. Ndak berkuasa awak jo diri awak. Karena itulah awak ndak pantas sombong. Karena kesombongan itu, kesombongan, dan yang pantas sombong itu hanya Allah. Jangan diambil sekali-kali pakaian Allah. Kibria itu, kesombongan itu pakaiannya Allah. Nah, jangan diambil dua. Baju orang awak ambil, kajana orang jual dia. Kini bajunya Allah, artinya kebesaran Allah tu ambil untuk awak. Sebenarnya tidak pantas karena bukan milik awak. Itu saja Bapak Ibu yang terlebih dan terkurang mohon maaf. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.